وصلى الله محمد أمر الذكرى بن كاجي محمد عارفين الرحم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه ونبل قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwati iman, ayanda bunda jamaah halaqah syauq yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran bersama guru kita Ustaz Syukran Ma'mun MPD. Fa ilaihi falyatafadhal mashkur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tajrim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'zu nafara. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halaqah subuh Majelis Ad-Dzikra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh, yang insyaallah kita masih melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah di balik kisah-kisah dalam Al-Quran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, ya, tentang dua pemilik kebun. Surat Al-Kahfi ini kan bercerita paling tidak tentang 4 kisah, ya. Kisah Ashabul Kahfi itu sudah pernah kita bahas, sudah sangat lama. Yang kedua adalah kisah tentang pemilik 2 kebun. Yang ketiga adalah kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, pertemuan tentang ahli syariat dengan ahli hakikat kata para sejarawan. Yang keempat adalah kisah Zulkarnain, seorang penguasa yang orientasi kekuasaannya adalah bagaimana menyadarkan rakyat untuk kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Zulkarnain belum kita ceritakan. Ashabul Kahfi sudah pernah kita ceritakan. Kisah Nabi Musa dan Khidir pun pernah kita bahas, ya. Terus tentang kisah pemilik kebun saat ini akan kita bahas, ya. Kisah pemilik kebun ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-32, ya. Ayat 32 sampai ayat yang ke-39 lah atau 40 di situ. Itu cerita tentang pemilik kebun. Dalam Quran memang tidak diceritakan siapa pemilik kebun itu, tetapi di dalam tafsir-tafsir diceritakan.
Contoh misalkan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dua orang pemilik kebun itu yang satu orang ini adalah mukmin, yang satu lagi kafir. Kalau menurut riwayat Ibnu Abbas ini dua orang bersaudara, ya, dua orang bersaudara, yang satu mukmin, yang satu kafir. Mereka adalah orang yang mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi ayahnya itu meninggal, mewariskan harta yang masing-masing itu dikatakan dalam satu riwayat mendapatkan 8.000 dinar. 8.000 dinar itu kalau satu dinar itu 4,25 gram ya. Itu kira-kira kalau 8.000 dinar itu berapa kira-kira? Kalau satu dinar 4,25 gram, taruhlah 4 gram gitu. 1 gram itu berapa kira-kira? Kalau 1 juta berarti kan, kalau 500 lah. Sekarang udah bukan 500 kan ya. 1 juta dah gitu lah ya. Itu berarti kan 1 dinar itu kan 4 juta lah itu. Kali 8.000 berapa kira-kira? Ya, 4 kali 8 berapa? Berapa? Berarti sekitar 32 miliar ya. Jadi satu orang ini dapat 32 miliar warisan dari bapaknya kan. Yang 32 miliar ini, wah ini rezeki nomplok kayaknya gitu ya. Yang satu dibelikan kebun tuh. Dulu kan investasinya itu kan kebun ladang. Tapi yang satu lagi yang beriman itu disedekahkan di jalan Allah, digunakan di jalan Allah. Yang satu diberikan lahan sehingga ditanamin berbagai macam pohon gitu loh. Yang kalau dalam ayat ini dikatakan adalah pohon anggur dan juga pohon kurma. Ya, anggur tengahnya, kurma pinggirannya. Yang ternyata pohon itu berbuah dengan sangat lebat luar biasa, dengan sangat subur luar biasa, sampai-sampai dia ingin mengajak saudaranya ini untuk melihat-lihat kebunnya itu. Ya, di sini dikatakan kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tajlin minhu syai'a wa fajjarna khilalahu manaharon. Ya, jadi kebun-kebun ini berbuah pada saat panen dan sedikit pun tidak berkurang. Jadi sesuai dengan harapan gitu. Buahnya itu tidak berkurang sedikit pun. Pokoknya maksimal lah buahnya itu. Wa fajjarna khilalahu manhara. Di sela-sela itu kan ada air yang mengalir. Dan ini kalau kata orang kehutanan, ini kalau kata orang perkebunan, ini cara bagaimana kita berkebun itu yang baik begini katanya. Jadi ada air itu di sela-sela setiap apa? Setiap pohon itu, sehingga ketika menyiram ataupun dia tidak akan kekurangan air gitu. Wa kana lahu thamarun, dan dia memiliki harta yang berlimpah dengan buah-buahan yang begitu luar biasa. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawirhu, kemudian dia membanggakan diri. Dia berkata kepada sahabatnya atau kepada saudaranya itu, ana aktsaru minka malau wa azzu nafaro. Aku ini orang yang lebih banyak hartaku ya dibandingkan engkau, dan pengikutku, karyawanku, anak buahku jauh lebih kuat-kuat daripada engkau. Dia membanggakan diri, dia sombong. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebun itu wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan keadaan zalim kepada dirinya sendiri? Ini perkataannya, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ah qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jadi ini zalimun li nafsihi itu. Jadi pertama, bentuk kezoliman dia ketika masuk kebun. Dia sendiri ketika masuk kebun itu nggak punya adab. Makanya di sini kan ada adab. Kata siapa? Kata saudaranya yang mukmin itu. Beliau mengatakan begini ya.
walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Jadi kenapa engkau tidak mengatakan, seandainya ketika engkau mengatakan, ketika masuk kebunmu itu mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, itu adab Pak. Jadi harusnya dia mengatakan masya Allah, ini semua atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, nggak ada kekuatan kecuali berdasarkan kehendak Allah. Ini adab Pak. Makanya adab di dalam melihat sesuatu yang indah dari ciptaan Allah dan kebesaran Allah adalah mengucapkan masya Allah. Nah, di sini sering kadang-kadang terjadi perbedaan di masyarakat. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan itu, yang benar subhanallah atau masya Allah, bukan yang benar, yang tepat subhanallah atau masya Allah. Ini sempat banyak viral tuh kayak gitu. Yang tepat itu subhanallah atau masya Allah. Banyak yang mengatakan kalau melihat sesuatu yang indah-indah itu, yang kebesaran Allah itu ucapannya adalah masya. Kalau sesuatu yang buruk katanya ucapannya baru subhanallah. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, ulama bahkan menelusuri tentang kalimat-kalimat ini. Masya Allah ini kan diucapkan, diajarkan oleh orang beriman kepada orang kafir yang punya kebun itu ketika melihat kebun. Makanya kata para ulama bahasa sebetulnya, masya Allah itu adalah ucapan yang kita ucapkan ketika melihat kebesaran Allah yang di dalamnya ada intervensi manusia. Yang di dalamnya ada intervensi manusia. Ini kebun ini ditumbuhkan sama siapa kira-kira? Sama Allah. Tapi dipelihara, ditanam sama siapa? Manusia. Jadi kalau ada keindahan, kebesaran Allah, tapi di dalamnya ada intervensi manusia, berdasarkan ayat ini, baru masya Allah. Tapi kalau misalkan ada kebesaran Allah yang di dalamnya tidak ada intervensi manusia, karena itu subhanallah. Contoh misalkan surat Al-Isra itu dimulai dengan kata apa? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Isra Mi'raj itu kebesaran Allah bukan kira-kira? Kebesaran Allah. Ini kebesaran Allah yang tidak ada intervensi manusia. Sehingga diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Begitu para ahli bahasa sampai menafsir seperti itu. Jadi kalau ada intervensi manusia di dalam kebesaran Allah itu, masya Allah. Kalau tidak ada intervensi manusia dalam kebesaran itu, maka subhanallah. Kata para ahli bahasa begitu ketika mendalami tentang makna ini. Yang tepatnya, bukan yang benarnya, karena dua-duanya bisa benar, tapi mungkin kurang tepat. Nah, tapi viral kan waktu itu, bahwa subhanallah untuk sesuatu yang buruk, masya Allah untuk sesuatu yang baik. Ya, kalau melihat istri bangun tidur itu subhanallah, udah mandi kemudian dandan dipermak dia baru masya Allah, karena cantiknya ada intervensi, dipermak dulu. Kalau asli dia bangun tidurnya belum dipermak, subhanallah. Begitu habis mandi dia dandan, dia pakai bedak, pakai lipstik, baru kata istri, kok papa beda sih, tadi subhanallah sekarang masa yang tadi kelihatan aslinya, yang ini sudah ada intervensinya. Jadi ini adab sebetulnya, adab ketika memasuki itu. Tapi si pemilik kebun itu bahkan tidak beradab. Tidak beradabnya dia sampai dikatakan bahwa zalimun li nafsi, dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara mengatakan apa? Qala ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Kata dia apa? Ma'azunnu, aku kira kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Wa ma'azunnu sa'ah qa'imatan. Bahkan aku kira kayaknya kiamat itu nggak bakalan terjadi kayaknya. Jadi harta itu memang melupakan. Jadi dia menzolimi dirinya sendiri. Satu, dia mengatakan bahwa kebunnya ini tidak akan binasa selama-lamanya.
Bahkan dia mengatakan dan mengira bahwa tidak akan terjadi kiamat karena saking banyaknya harta. Maksudnya dia tidak akan pernah susah. Jadi dia tidak bersyukur, tidak beradab dengan mengatakan Masya Allah, mengembalikan tentang nikmatnya kepada Allah. Dia menzalimi dirinya sendiri, hanya mengandalkan kepada harta, seolah-olah hartanya itulah yang akan mengekalkan dia, yang bisa diandalkan untuk menolong dia. Bahkan dia menzalimi dirinya sendiri dengan cara kufur kepada Allah dengan harta yang Allah berikan itu. Ini bahayanya harta kayak begini, Pak, kalau tidak pakai iman. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang sederhana. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya, takwa dulu, al-ghaniyya, kaya, al-khafiyya, sederhana, menyembunyikan kekayaannya. Jadi tiga ini poin penting. Makanya kalau punya harta tanpa takwa, tanpa iman, bahaya. Korun namanya. Abu Lahab, Abu Jahal nantinya punya kekuasaan, dia tanpa didasari dengan keimanan, kekuasaan hartanya justru menjadi bumerang kepada dirinya. Makanya dalam Quran ada 4 model manusia kaya, kan? Ada 4 model manusia kaya dalam Quran. Satu, ada yang kaya material tapi dia miskin secara spiritual. Materinya dia kaya, hartanya dia banyak, tapi spiritualnya miskin. Sehingga harta ini tidak dijadikan sarana untuk ibadah, sarana untuk taat, sarana untuk membantu agama Allah dan menolong hamba Allah yang lain. Dia kaya secara material, tapi dia miskin secara spiritual. Kaya dia secara dunia, tapi dia miskin secara akhirat, gitulah. Itu pertama manusia. Itu dalam surat yang ke-6 ayat 44 itu. Begitu dia melupakan Allah, jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, bukan Allah persempit, bisa jadi dia dibukakan perbenaran dunia. Makanya Pak, hukuman bagi orang yang jauh dari Allah itu bukan dipersempit hartanya. Bisa jadi dia dibaguskan karirnya, dibanyakin hartanya, tapi harta dan karirnya itu justru semakin menjauhkan dia dari Allah. Istijraj namanya. Akan tetapi dengan begitu dia semakin lupa kepada Allah. Nah, ketika dia harusnya menikmati, tiba-tiba Allah hilangkan seluruh harta yang menjadi andalannya itu. Oh, itu yang paling menyakitkan terhadap dirinya. Itu surat Al-An'am ayat 44. Itu poin pertama. Yang kedua, ada manusia yang miskin secara material tapi dia kaya secara spiritualnya. Dunianya mungkin miskin, dia sederhana, rumahnya pun RSSSSS gitu, rumah sangat sederhana sekali, sisi sawah susah selonjoran kayak gitu. Tapi ternyata dia ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Kemiskinan materi dunia tidak menyebabkan dirinya susah, bahkan dia bahagia. Surat yang kedua ayat 155 157 kan cerita tentang itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan jiwa. Tapi kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan jiwa, ketakutan dalam hal dunia justru menjadi kabar gembira bagi dia karena dia bersabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang yang mungkin secara dunia dia miskin, tapi secara ukhrawi, secara spiritual dia ternyata orang yang kaya, sehingga ketika dikurangin hartanya, jiwanya, buahnya, makanannya, dia tetap bersabar terhadap itu semua. Ini kan kaya secara spiritual walaupun mungkin miskin secara material. Ada juga yang ketiga, orang yang kaya material, kaya spiritual. Waduh, ini mantap. Dunianya dia punya, akhiratnya dia kuasai. Bisnis jalan,
ibadah tetap istiqomah. Wah, ini yang penting. Makanya pengusaha yang sukses itu bisnis tetap jalan, pemiliknya jalan-jalan gitu ya. Kan itu yang keren kan gitu lah. Ya, pengusaha yang sukses itu adalah usahanya, bisnisnya tetap jalan, pemiliknya, kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalannya umroh gitu kan. Haji, umroh, ke Aqsa, kemana, kunjungan pesantren ini, kunjungan pesantren itu kan keren. Ya, bisnis tetap jalan walaupun kerjaan dia jalan-jalan. Ini kan yang enak. Cuma kalau kita kan ngelihatnya di ujungnya, kalau pingin bisnis tetap jalan, kita kerjaannya jalan-jalan, tapi kan harus susah dulu ketika kita membangun bisnis itu kan gitu. Itu dalam surat 24 ayat 37 kan begitu. Sampai ayat 36, 37-nya kan begitu ceritanya. Ayat 37-nya cerita apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada seseorang yang sibuk dia berbisnis, sibuk dia bekerja, sibuk dia berniaga, berdagang, tetapi apa? La tulhihim tijaratun an bai'un an dzikrillah. Tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sedikit pun bisnis dia, kerjaan dia, perniagaan dia tidak melalaikan dirinya dari Allah. Aqamus shalah, dia senantiasa menegakkan salat ketika waktunya salat. Wa atau zakah, dia tetap senantiasa berzakat, berinfak, bersedekah ketika ada laba dari hasil bisnisnya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang yakin bahwa hidup ini bukan semata-mata di dunia, tapi juga hidup ini juga ada di akhirat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Dia khawatir pada hari nanti mata hati terbalik gitu, yaitu pada hari kiamat nanti. Ini orang yang berorientasi akhirat, bisnis jalan, ibadah tetap jalan. Jadi harusnya dalam hidup ini Pak, jangan saling mengeliminasi gitu. Ketika kita memiliki dunia, dunia itu jangan sampai mengeliminasi akhirat kita. Ketika kita pun senantiasa beramal untuk akhirat, dunia kita pun tidak itulah orang yang senantiasa apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang hasanah di akhirat harus hasanah di dunia. Dan ini adalah visi hidup kita. Ya, yang dikenal dengan doa sapu jagat kan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, hasanah dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari api neraka. Ini visi hidup kita begitu Pak. Misinya fid dunya hasanah, visinya fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu yang disebut dengan doa sapu jagat itu. Saya mentadaburi ayat ini Pak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kenapa huruf atop yang dipilihnya itu adalah wawu. Huruf atop ini kan banyak Pak ya. Huruf atop ini kan ada summa, ada fa, ada wawu gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kan, kalau yang saya ketahui gitu ya, biasanya kalau ada jarak antara satu dengan yang lain itu biasanya pakai summa. Misalkan ja'al ustad, telah datang ustad, summa talamiduhu, kemudian datang murid-muridnya. Itu biasanya pakai summa, itu kalau ada jarak pakai summa dia. Datang ustad kemudian murid-muridnya disusul. Ya. Tapi kalau dari sini kan fid dunya hasanah wa fil akhirati, jadi bukan fid dunya hasanah summa fil akhirati hasanah. Saya tanya, kira-kira antara dunia dengan akhirat itu ada jarak enggak? Ada. Bahkan jarak dunia dan akhirat itu kan jauh. Kita di dunia dulu, baru nanti kita menuju akhirat. Tapi kenapa pakai wa fil akhirati hasanah, bukan summa fil akhirati hasanah? Kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat gitu. Tapi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini kan salah satu makna huruf wawu, huruf atop yang berbentuk wawu. Dalam bahasa Arab itu kan namanya atop lil mutlaqil jami.
Atop lil mutlaqil jami itu artinya kata sambung yang menunjukkan kemutlakan untuk semuanya. Jadi kalau ingin di akhirat hasanah, mau kagak mau di dunianya harus hasanah. Nggak bisa kita di akhirat hasanah, di dunianya Khadijah, itu nggak nyambung itu. Kalau di akhirat pingin hasanah, di dunia harus hasanah. Nggak bisa di akhirat pingin hasanah, di dunia Khadijah. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati hasanah. Ini jaka sembuh makan permen, nggak nyambung men kayak gitu. Itu namanya atop lil mutlaqil jami. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, ingin baik di akhirat, mau kagak mau dunianya pun harus apa? Harus baik. Harus baik. Makanya model manusia ketiga ini, dunianya dia hebat, akhiratnya dia hebat, materialnya dia bagus, spiritualnya juga luar biasa. Nah yang paling parah yang keempat, miskin materi, miskin spiritual. Dunia susah, akhirat nyungsep. Ini repot ini kayak gini. Nggak tahu bahagianya di mana ini. Di dunianya susah, ibadah kagak, zikir kagak pernah, baca Quran boro-boro, rumah ngontrak, itu pun nunggak melulu. Di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terkait dengan pemilik kebun dua bersaudara ini dalam surat Al-Kahfi bagi kita adalah tentang pentingnya senantiasa adanya Allah, senantiasa melibatkan Allah dalam urusan-urusan dunia kita, supaya kita tetap terarah. Karena harta ini dalam Al-Quran dijelaskan, dia memiliki kedudukan tertentu dalam Quran ini. Harta itu dalam Quran bisa jadi dia menjadi fitnah, Pak. Bisa jadi dia menjadi zina. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan menjadi zina. Ayat yang ke-46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak, zina. Satu jadi perhiasan. Perhiasan dia, sesuatu yang mengagumkan. Jadi ajang pamer, jadi ajang berbangga-bangga diri, itu zina namanya. Jadi ajang untuk unjuk diri gitulah, itu zina namanya harta itu. Itu harta, dia bisa sebagai zina. Yang zina ini sendiri tidak sedikit kadang-kadang menunjukkan kepada kesombongan. Makanya kalau kata anak milenial kan, hidup ini sebetulnya murah, yang mahal itu kan merek, yang mahal itu kan gengsinya sebetulnya. Hidup ini murah, tapi yang mahal apanya? Gengsinya, gayanya. Gaya itulah yang bikin mahal. Yang kedua, harta itu bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah, ujian. Apakah dia akan menjadi pendorong kita ke surga, pendorong kita kepada kebaikan, atau justru jadi penghalang kita dari surga, penghalang kita dari kebaikan? Apakah dia akan menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, atau justru dia merenggangkan kita dengan Allah? Itu namanya fitnah. Nah, yang ketiga, harta dalam agama kita, dalam Islam adalah sebagai sarana ibadah sebetulnya. Sebagai sarana ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah, kita minta diberikan rizki oleh Allah agar kita mampu menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Makanya nggak usah minta kaya, Pak. Mintanya sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang paling besar zakatnya. Nggak usah minta apa? Cukup minta yang paling apa? Yang paling besar zakatnya itu. Kalau udah yang paling besar zakatnya berarti siapa? Ya Allah jadikan aku ini tahun ini adalah orang yang terbesar dalam berzakat. Zakatnya 5 miliar. Berarti hartanya berapa? Otomatis orang kaya. Makanya kalau kita minta sesuatu kepada Allah terkait dengan dunia, itu harus dibingkai dengan kebaikan. Makanya salah satu doa Nabi apa? Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni sholihan. Ya Allah berikan
aku rizki yang baik, yang banyak, dan kemampuan beramal soleh dengan rizki yang aku miliki. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni sholihan. Ya Allah, berikan aku rizki yang baik, aku rizki yang banyak, yang halal, dan berikan kemampuan aku beramal soleh dengan rizki itu. Harus begitu, Pak. Harus begitu. Nah, ini tentang pemilik kebun di dalam surat Al-Kahfi, ya. Menurut Ibnu Abbas, ini adalah dua orang bersaudara dari Bani Israel, yang satunya kafir, yang satunya mukmin, yang mendapatkan warisan dari ayahnya, dari orang tuanya, yang masing-masing mendapatkan sekitar 8.000 dinar atau sekitar 32 miliar kalau dirupiahkan mungkin sekarang. Uang yang sangat cukup banyak, besar. Yang satu dia hanya berorientasi dunia, dan Allah berikan dunia itu, walaupun akhirnya juga sama Allah dibinasakan karena kekufurannya, karena tidak syukurnya, bahkan dijadikan sebagai dunia andalan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia berpikir kiamat tidak akan terjadi, bahkan dia berpikir seandainya kiamat pun terjadi, dia mengatakan bahwa Allah akan menggantikan dan memberikan yang lebih baik daripada ini semua. Dia berpikir seperti itu, ya. Dia berpikir seperti itu. Nah, di sini sebetulnya yang ingin ditegaskan, pelajaran bagi kita orang-orang yang saat ini, karena ayat ini pun menurut sebagian riwayat, ya, turun terkait dengan Bani Makhzum, agar mengambil pelajaran dari kisah ini, ya, agar mengambil pelajaran dari kisah ini, yang satu kafir, yang satu mukmin. Karena dalam agama kita, Pak, seseorang itu, ya, dimuliakan oleh Allah, indikatornya bukan harta. Banyaknya harta bukan indikator dia dimuliakan Allah, begitupun dengan sedikitnya harta bukan indikator kalau dia dihinakan Allah. Jadi banyaknya harta bukan tanda kalau dia emang dimuliakan Allah, begitupun sedikitnya harta bukan tanda kalau dia itu ternyata dihinakan Allah. Seandainya kalau misalkan banyaknya harta jadi indikator kemuliaan seseorang, Allah tidak akan berikan sama sekali harta itu kepada korun itu. Kalau misalkan ternyata banyaknya harta indikator kehebatan dan kemuliaan seseorang, Allah tidak akan berikan harta itu kepada orang-orang kafir gitu. Kalau seandainya banyaknya harta indikator ketinggian derajat seseorang di sisi Allah, Allah tidak akan berikan harta itu kepada orang-orang yang durjana, maksiat. Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Tapi ayat menegaskan bahwa banyaknya harta bukan indikator orang itu dimuliakan Allah, begitupun sedikitnya harta bukan indikator kalau orang itu juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kan begitu dalam ayat. Adapun manusia kadang-kadang ketika dia dikasih rizki oleh Allah banyak, dikasih harta banyak, dia seolah-olah mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku, Tuhanku sedang mengangkat derajatku. Tapi begitu dia dibatasi rizkinya oleh Allah, begitu dia disedikitkan rizkinya oleh Allah, dia mengatakan, dia berpersepsi bahwa Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Tidak, bukan, kata Allah, bukan begitu, ya, bukan begitu. Jadi yang harus dilihat adalah efeknya. Apakah harta itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru menjadi penghalang kita dengan Allah? Apakah harta itu semakin menyebabkan kita soleh, baik, dan peduli terhadap sesama, atau justru semakin menyebabkan kita ujub dan sombong, dan kita menghindari dari orang-orang yang semestinya dibantu dari hamba-hamba Allah yang lain? Nah, ini pelajaran yang begitu luar biasa, ya, dari kisah, ya, orang yang satu memiliki kebun yang begitu banyak, ya, begitu subur sehingga hartanya berlimpah. Yang satu orang mukmin yang mungkin sebagian daripada hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajarannya pertama, ya. Yang kedua,
Udah habis ya waktunya. Apa? Nah, jadi pelajaran dari kisah ini bagi kita pertama adalah ya, banyaknya harta bukan indikator ya bahwa seseorang itu dimuliakan Allah, atau sedikitnya harta bukan juga indikator kalau seseorang itu dihinakan Allah. Ya, Al-Fajr menegaskan tentang ini di ayat 16 sampai ayat 18-nya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini jelas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa banyaknya harta bisa menyiksa, bahkan bisa menutupi diri daripada si pemiliknya. Karena harta ini adalah merupakan perantara agar kita bisa menikmati kehidupan dunia, memperturutkan hawa nafsu, dan tidak sedikit harta ini menguasai ya terhadap manusia. Ini bahayanya harta. Dia kadang-kadang begitu, menyebabkan si pemiliknya jadi lupa diri, menutupi ya, sampai dia akhirnya lupa diri, sehingga dia terjebak, tertipu, sehingga dia berorientasi yang salah, mengalami disorientasi dalam hidupnya. Kita pernah cerita tentang Qarun, Pak. Qarun itu yang kita pernah ceritakan itu, dia adalah sebelumnya orang baik, Pak. Bahkan di dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Qarun itu kalau membacakan Taurat suaranya merdu. Qarun itu bahkan termasuk umat Nabi Musa yang hafal Taurat, dikatakan dalam satu riwayat. Hafal Taurat dan merdu kalau melantunkan Taurat. Kenapa Qarun jadi kaya, Pak? Karena umat Nabi Musa semua datang ke Nabi Musa agar Nabi Musa mendoakan Qarun. Agar Nabi Musa mendoakan Qarun. Musa, doain Qarun. Kalau Qarun kaya, Qarun punya banyak harta, kita nggak ada yang susah kayaknya gitu. Qarun pun datang, ya Musa, doakan aku. Kalau aku sudah kaya, aku punya banyak harta, nggak ada orang yang susah, nggak ada orang yang kagak makan. Aku jamin semuanya. Begitu. Tapi kan ketika dia sudah didoakan Nabi Musa, diaminkan umatnya, diberikan kekayaan yang begitu dahsyat luar biasa, Qarun mulai berubah sikapnya, berubah komunitasnya. Tadinya dia kumpul dengan Musa dan umatnya, dengan orang beriman, mulai dia tidak level lagi. Nggak level gua di majlis-majlis, udah beda komunitasnya, nggak level ya. Tadinya dia duduk sama-sama, nggak mau lagi. Kemudian apa? Semakin banyak yang ujungnya Allah abadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-76. Jangankan hartanya, dalam ayat itu kunci gudang hartanya saja dibawa oleh 40 orang yang gede-gede. Kuncinya gimana hartanya? Tapi apa yang terjadi? Harta itu melupakan Qarun terhadap dirinya. Harta itu menyebabkan rupanya Qarun kepada Tuhan yang memberikannya. Harta itu menyebabkan Qarun jauh dari kebenaran dan agama, bahkan menjadi penghalang dia untuk menghalangi hamba-hamba Allah yang lain untuk taat kepada Allah. Ini banyaknya harta bisa menutupi diri pemiliknya, bahkan bisa menyiksa diri pemiliknya. Nah, yang ketiga, terakhir ya, bahwa orang yang beriman, imanul mukmin ya, keimanan seseorang mukmin, la